Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum penginstalan dan juga konfigurasi dari DNS atau Domain Name System. Jadi yang pertama silahkan teman-teman melakukan penginstalan Debian 9 seperti di video sebelumnya. Kemudian setelah melakukan penginstalan, silahkan login sebagai root. Lalu untuk pengujian pertama, sebelum kita melangkah ke penginstalan dan juga konfigurasi DNS, silahkan untuk melakukan penginstalan dan juga konfigurasi dari DHCP. Pertama kita masuk ke sintaks atau perintah nano /etc/network/interface. Kita tambahkan baris sintaks auto enpost ifs enpost 3 init static. Kemudian untuk addressnya saya akan mengikut saja dengan contoh yang di modul, yaitu 192.168.5.1 dengan netmask atau subnet mask itu 255.255.255.0. Ctrl X, Y, Enter. Setelah mengedit file network interface, kita melakukan restart dengan perintah /etc/init.d/networking. Oke. Setelah oke, kita lanjut ke perintah apt cd-rom add untuk menambahkan DVD 2. Kita masuk ke menu peranti atau device, pilih drive optik dan pilih Debian 9 DVD 2. Setelah memilih, kita tekan enter. Setelah itu kita lanjut ke apt-get menginstal isc dhcp server untuk menginstal paket DHCP. Tekan Y. Setelah kita menginstal paket DHCP, langkah pertama yaitu adalah melakukan copy dari file dhcpd.conf dengan perintah cp/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kita ubah namanya menjadi /etc/dhcp/dhcpd.conf_backup. Tekan enter dan selanjutnya kita mengedit file dhcpd.conf. Pada saat kita masuk ke file dhcpd.conf, silahkan cari bagian yang terdiri dari subnet, domain name server, router, sampai last time. Jadi dalam file ini kita akan mengatur dari pengaturan DHCP yang akan kita buat. Hapus pertama dulu pagar dari setiap kalimat yang ada di dalam file .dhcpd.conf, terutama pada bagian subnet hingga pada bagian max/time dan tutup kurungnya. Pada bagian subnet silahkan mengedit sesuai dengan IP yang diatur pada network interface. Seperti saya tadi, saya menginputkan 192.168.5.1
maka di sini akan mengikut 3 oktet pertama. 3 oktet pertama yang saya maksud adalah ini. Kita akan ganti jadi 192, kemudian 168.5.0. Kenapa 0? Karena untuk subnet dia hanya mengambil 3 oktet pertama. Jadi yang di belakang ini adalah host ID, bukan network ID. Kemudian netmasknya kita ganti juga sesuai yang kita inputkan tadi. Jadi 255.255.0. Selanjutnya range itu adalah berapa IP yang akan dibagikan ke klien. Jadi kita hapus kembali, kita sesuaikan dengan IP subnet yang ada di atas. 92.168.5. Di bagian host ini silahkan kalian bagi sendiri berapa IP yang akan dibagikan. Saya akan membaginya dari IP 10 sampai 5.20. Jadi IP yang akan saya bagikan yaitu 192.168.5.10 sampai 192.168.5.20. Jadi jumlah klien yang akan masuk yang akan mendapat IP DHCP saya itu adalah 10 klien. Kemudian di domain name server kita masukkan IP 92.168.5.1. Kemudian yang domain name kita masukkan nama domain name yaitu www.imsp.com. Mungkin nanti pada saat praktikum silahkan mengganti nama domain name-nya ini, misalkan www kelompok 4, www kelompok 1 dan seterusnya. Dan untuk IP yang ada di sini silahkan ganti oktet ke-3 dari IP-nya itu sesuai dengan urutan kelompoknya kalian. Jadi misalkan kelompok 4 silahkan buat IP 192.168.4.0, kelompok 1 192.168.1.0 dan seterusnya. Untuk IP unit routersnya sama seperti IP domain name server yaitu 192.168.5. Nah, untuk IP broadcast address kita akan mengikut dari 3 oktet pertamanya juga dengan host ID yaitu 255. Oke, untuk last time dan default last time dan max last time-nya kita akan tidak ganti, tapi tetap pagar di sampingnya itu dihapus. Setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita masuk ke sintaks atau perintah nano /etc/default /isc dhcp server. Kita tambahkan pada interface v4 yaitu npost3. Jadi kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, langkah selanjutnya yaitu merestart dari konfigurasi DHCP dengan perintah /etc/init.d/isc dhcp server restart. Oke. Kalau pada saat praktikum kemarin, setelah kita restart, kita menginputkan perintah sistem ctl status isc dhcp server.service untuk melihat bagaimana status dari keseluruhan konfigurasi DHCP yang dilakukan. Nah,
pada langkah ini kita akan lanjut ke penginstalan dan juga konfigurasi DNS atau yang akan kita install paketnya yaitu bin 9. Jadi kita akan lanjut saja dengan menambahkan perintah apt min-get install bin 9 DNS utils. Kita tekan Y, enter. Nah, di sini pada saat setelah kita menekan Y, mereka meminta untuk menambahkan DVD 1 karena kan tadi kita menambahkan apt cd-rom add pada saat sebelum menginstal DHCP server, kita menambahkan DVD 2. Nah, sekarang mereka meminta kembali untuk menambahkan DVD 1. Setelah paksaan mount, setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu mereka meminta kembali menambahkan DVD 2. Oke. Setelah itu kita masuk ke direktori atau folder dari /etc/bin dengan perintah cd /etc/bin. Kita akan melihat perubahan, yaitu sebelum tanda pagar akan ada tulisan /etc/bin. Jadi tandanya kita sudah masuk dalam direktori atau folder etc/bin. Setelah itu kita ketikkan perintah ls untuk melihat keseluruhan isi dari folder atau direktori etc/bin. Langkah pertama setelah ini yaitu mengcopy dari db lokal menjadi db domain dan db127 menjadi db IP. Pertama, cp db lokal menjadi db lokal menjadi db domain. Ini terserah untuk mengisinya, misalkan dari db lokal mau di copy menjadi db kelompok 4 atau db nama kalian. Jadi silahkan buat sesuai dengan nama yang diinginkan. Setelah kita copy, enter, dan selanjutnya itu kita mengcopy kembali db127 menjadi db IP. Enter, kemudian kita buat kita lihat kembali isi dari direktori. Setelah kita sudah menambahkan db baru, kita lihat di sini ada db IP dan juga db sofi sesuai yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke konfigurasi nano-name.conf. Default zone. Kita akan menambahkan 2 baris kode pada file ini. Kita tambahkan saja paling bawah, yaitu zone dan ini untuk yang kita masukkan ini sesuai dengan yang
kita edit pada file nano/etc/dhcpd.conf. Jadi harap untuk mengingat kembali nama domain name dan juga IP yang dibuat sebelumnya. Nah, di sini untuk nama domain yang kita masukkan, kita menuliskan nama filenya itu dalam folder yang telah kita buat sebelumnya, yaitu db.sofi. Jadi di sini akan menyesuaikan dengan nama db yang kalian buat. Kemudian zone yang berikutnya yaitu zone IP. Jadi di sini akan dimasukkan juga dalam file db.ib.ip. Kita masukkan di sini oktet 3 oktet pertama yang kita buat sebelumnya. Filenya /etc/bin/db.ip. Setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita melakukan pengeditan dari file db yang domain tadi. Jadi kita masuk nano db. Oke. Pada saat kita masuk di sini kita akan melakukan pengeditan. Yang pertama itu di samping sini kita akan mengganti localhost dengan nama domain kita. Jadi kalau saya tadi sofi.com, terus di samping root kita ganti lagi localhostnya menjadi nama domain kita, sofi.com. Setelah itu kita lanjut saja ke bagian bawah. Di sini ns localhostnya kita ganti kembali. Kemudian di bagian A itu adalah IP. Jadi kita sesuaikan dengan IP yang kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita ganti A-nya menjadi mx10 dan di sini kita tuliskan mail nama domain kita yaitu oke. Setelah itu kita tambahkan kembali baris sintaks yaitu www
tab in. Untuk melakukan spasi sepanjang ini kita tekan saja tab pada keyboard. Kemudian tab kembali, dan di sini kita sintaks yang dibawa di Cinem ini yaitu add, atau teman-teman bisa ketik tekan shift dan angka 2 bersamaan. Setelah itu kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya yang kita edit yaitu file db.ip. Jadi kita masuk, jadi kalau misalkan kita mau edit, kita menggunakan perintah nano. Nano db.ip. Nah, di sini kita kembali mengedit lokal sintaks seperti ini, localhost. Kita edit jadi nama domain kita. Kemudian localhost sebelah sini juga diedit. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di bagian sini sama juga. Kemudian di sini kita hapus angka 0 pada host ID sebelah sini. Jadi pada saat kita menambahkan tadi di file nano named.default zone itu kita menambahkan 3 oktet pertama, dan di db.ip ini kita menambahkan oktet terakhir atau host ID dari IP kita. Jadi kan tadi kita IP-nya 192.168.5.1. Nah, di file nano name default zone itu kita menambahkan 3 oktet pertama. Nah, 1 oktet terakhirnya itu kita masukkan dalam db.ip. Jadi itulah mengapa tadi kita menghapus angka 0 dan hanya menambahkan angka 1 di baris sintaks ini. Hapus juga localhost jadi v.com. Oke, setelah ini kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian perintah selanjutnya yaitu masuk ke resolve.conf dengan perintah nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini akan ada name server dengan IP. IP-nya kita ganti dengan sesuai dengan IP kita. 192, kalau saya tadi 192.168.5.1. Setelah itu kita save kembali. Ingat pada saat kita melakukan pengeditan file dengan perintah nano, jika ingin keluar atau save, kita tekan Ctrl X, kemudian Y, enter. Atau misalkan kalian melakukan kesalahan konfigurasi, kemudian ingin keluar, silahkan kalian tekan, setelah tekan Ctrl X, tekan N untuk no menyimpan konfigurasi yang telah kita edit. Itulah bedanya. Pada saat kita mau save dan mau simpan, kita tekan Y setelah Ctrl X. Tapi jika tidak ingin menyimpan pengeditan atau perubahan dalam file yang kita buat, tekan Ctrl X, N, dan enter. Seperti itu. Nah, setelah perintah ini kita melakukan restart dengan perintah /etc/unit.d/bin 9 restart. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya itu adalah pengujian. Untuk pengujian pertama itu dari sisi server atau sisi sistem operasi ini. Nah, selanjutnya kita tekan ns lookup itu dengan nama domain kita. Jadi seperti tadi, kalau saya sofi.
Oke, jadi perintah pertama yaitu kita untuk pengujian dari sisi server yaitu nslookup sofi.com. Ini kita bisa lihat server IP address dan juga nama domain yang kita buat sebelumnya. Coba kita tambahkan www. Oke, berhasil. Dan coba kita nslookup IP 492 IP kita. Oke, jadi ini adalah pengujian dengan perintah nslookup dari sisi server. Untuk pengujian dari sisi klien akan dijelaskan pada saat kelas ASJ nanti. Sekian video tutorial praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.